Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Nurmansyah akan mengajarkan salah satu yang terpenting dalam proses berhidroponik. Beberapa pemula untuk orang-orang yang baru memulai belajar hidroponik kebanyakan mengalami kesalahan pada masa penyemaian. Nah, untuk kali ini saya akan mengajarkan bagaimana menyemai dengan menggunakan rock wool. Jadi untuk saat ini saya akan mengajarkan dengan menggunakan rock wool. Rock wool yang saya gunakan saat ini adalah rock wool Cutiland. Kenapa saya menggunakan rock wool Cutiland? Karena lebih memudahkan untuk para pemula untuk menyemai bahkan sampai memindahkan. Jadi seperti itu. Oke, untuk pertama-tama bahan yang kita siapkan pada hari ini adalah satu, kita akan menyiapkan baki seperti ini. Ini saya contoh yang agak besar supaya mudah ditiru. Sebenarnya kita butuh yang lebih kecil juga tidak apa-apa untuk pemula. Kedua, itu adalah rock wool-nya sendiri. Lalu ada di sini saya gunakan pisau roti ya untuk memudahkan pemotongan. Ini juga ada air nanti untuk membasahi. Lalu di sini saya ada siapkan dua jenis benih. Ini ada benih import yang sudah di coating, yang lebih mudah untuk dipegang, dan ada benih yang saya pakai yang kecil aja untuk benih sawi. Jadi yang kenapa saya gunakan benih import dan benih lokal, sedangkan untuk lokalnya adalah saya gunakan jenis sawi. Oke, untuk benih yang kita gunakan adalah ini, bisa dilihat adalah ada dua yang saya gunakan. Untuk yang di coating itu menggunakan benih import yang lebih memudahkan untuk pemula menyemai. Tapi saya juga mengajarkan untuk bagi pemula untuk menyemai dengan benih sawi. Benih sawi nanti kita akan menggunakan seperti ini. Kita siapkan tusuk gigi sebagai alatnya. Nanti akan saya praktekkan bagaimana caranya mengambil benih menggunakan tusuk gigi untuk diletakkan di atas rock wool. Jadi untuk awal-awal pertama kita akan memulai dengan saya mengajarkan cara memotong rock wool yang seperti ini. Ini biasanya ada sekitar 1 meter untuk satu slabnya, tapi saya potong lebih kecil. Biasanya ada beberapa penjual yang memotong-motong hingga menjadi lebih murah ya untuk pengguna pemula-pemula, untuk memudahkan tidak membeli langsung sekali banyak, tapi bisa perpotong sedikit-sedikit. Untuk biasanya yang kita biasa irit, ada beberapa yang dulu saya diajarkan. Jadi ada yang jarak 2 cm, 3 cm, 4 cm, bahkan ada 5 cm. Tapi untuk pemula akan saya ajarkan mungkin untuk yang ringkas saja, yang lebih mudah. Biasanya beberapa teman-teman petani maunya irit untuk penggunaan rock wool-nya dengan diusahakan semaksimal mungkin. Jadi seperti ini saya akan contohkan. Saya akan menggunakan pisau roti karena lebih memudahkan, karena ada gagangnya juga. Beberapa mungkin kita bisa, kalau tidak ada pisau roti, kita bisa menggunakan semacam gergaji besi. Itu bisa, gergaji besi itu bisa. Lalu mungkin menggunakan pisau yang lebih tajam juga bisa. Jadi kita akan mulai. Yang saya akan potong adalah dengan hitungan 2 jari, biasanya 2 cm. Ini yang biasa teman-teman untuk mengirit, karena rasanya harga rock wool yang agak lumayan mahal, jadi kita gunakannya untuk seirit mungkin. Jadi untuk begini, untuk 2 jari saya akan potong. Oke, jadinya seperti ini. Dan kita akan potong itu menjadi 2 bagian. Ini menjadi 3 bagian, 2 slice di tengah. Lalu kita akan potong sebanyak menjadi 7 bagian. Jadi total untuk satu seperti ini akan menjadi 21 kotak. Contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Jadi kalau kita lihat, saya mengajarkannya tidak sampai putus ya. Ini ada beberapa bagian. Kenapa saya mengajarkan tidak sampai putus? Supaya satu, pada saat kita menjemur semaian, minimal pada saat mulai kena air nutrisi, yang akan berlumut adalah bagian luarnya. Sedangkan bagian dalamnya
itu akan tetap bisa tidak berjamur, sehingga tumbuhnya akar akan lebih baik. Dan kenapa juga saya menyarankan untuk menggunakan rock wool, karena rock wool pada saat kita menjemur dia akan tahan. Beberapa pemula akan sangat takut menjemur mengenalkan matahari semayan secara langsung dari pagi hingga sore, karena dengan alasan itu terlalu panas dan akan cepat mengering. Akan tetapi tidak perlu takut bahwa rock wool ini bisa menahan air yang lumayan cukup untuk pertumbuhan semayan. Jadi tidak perlu takut. Bahkan kadang kita bisa menyiramnya cukup 2 hari atau 3 hari sekali. Sekalipun itu dijemur di matahari terik. Jadi cukup baik sekali. Selanjutnya saya nanti akan mengajarkan lagi untuk penyemaian. Di mana penyemaian saya akan ajarkan supaya tidak mengalami kegagalan. Di mana beberapa pemula itu ada yang menggunakan penutup gelap, ada yang dimasukkan ke dalam kolong ya. Tapi saya rasa tidak perlu. Karena sebenarnya penyemaian itu di hidroponik itu sangat ringkas. Kita bisa menyemai sambil nonton televisi, misalnya pada saat siang atau pada sore hari yang paling baik. Jadi tidak perlu berpanas-panasan, cukup di dalam rumah. Dan untuk benih yang baik, pada saat kita siang atau sore menyemai, maka besoknya akan sudah sprout atau sudah mulai tumbuh kecambah. Dan hal itu pada saat sudah mulai tumbuh kecambah, maka kita akan bisa mengenalkan langsung ke sinar matahari. Oke, kita akan lihat bagaimana daya tahan air rock wool terhadap air. Jadi kenapa saya sarankan menggunakan rock wool. Oke, kita basahi. Kita bisa lihat daya tahannya lumayan banyak untuk satu rock wool seperti ini. Nah, kenapa saya sarankan? Kita bisa lihat pada saat kita angkat, dia akan mengikat air, tidak seperti busa-busa. Jadi untuk busa saya sarankan tidak menggunakan busa, karena selain dia tidak ramah lingkungan, dan memang busa tidak dibuat untuk tanaman. Jadi paling tidak kita dalam berhidroponik mengusahakan agar tetap inert dan steril. Oke, selanjutnya kita akan menyemai. Saya akan lihatkan nanti dari jarak dekat bagaimana caranya menyemai menggunakan tusuk gigi, dan juga akan saya kasih lihat mungkin beberapa penyemaian dengan menggunakan benih yang import yang sudah di coating, karena lebih mudah. Oke, seperti kalau yang di coating kita lihat ada seperti biji-biji besar ya, padahal dalamnya juga sangat kecil. Itu kita bisa pegang pakai tangan, karena dia dilindungi. Sebenarnya beberapa pemula itu suka keringatan ya, sehingga benihnya akan rusak. Nah, pada saat di coating begini, itu akan memudahkan pemula menyemai tanpa membunuh atau merusak benih yang ada di dalamnya. Jadi seperti ini, kita bisa taruh. Setelah taruh di atasnya, cukup ditekan dengan kuku sehingga dia masuk, tidak semuanya, tapi cukup terbenam. Dan untuk menggunakan tusuk giginya, kita biasanya celupkan dulu atau dibasahi pada saat ujung. Dan kita hanya menyentuhkan di salah satu benih, dan dia akan menempel. Dan kita bisa menaruhnya di rock wool. Kembali lagi, ngambil, taruh di rock wool, dan menekan sedikit. Untuk beberapa benih seperti selada, itu cukup untuk satu rock wool. Kita menggunakan satu kotak itu hanya untuk satu benih. Tetapi untuk beberapa benih, misalnya benih-benih lokal, selada mungkin kita bisa taruh 2-3. Untuk biasanya pemula agak takut ya, karena benihnya tidak tumbuh. Jadi pada saat kita menaruh 2 atau 3, apabila ada mati satu, berarti masih ada 2 yang tumbuh, atau 2 yang mati, berarti ada 1 benih yang tumbuh. Seperti itu. Sedangkan untuk benih seperti seledri ataupun bayam, itu biasanya kita langsung melubangi, mengambil di ujung tusuk gigi, lalu berapa yang ada itu kita masukkan. Karena kita tidak bisa ngitung berapa banyak yang harus kita taruh. Tapi itu tidak apa, tetap benih akan tumbuh. Yang paling agak lama tumbuh biasanya itu benih seledri. Tidak seperti benih-benih yang seperti ini. Biasanya 1 hari, bahkan 2 hari sudah pecah, sudah mulai tumbuh. Tetapi untuk seledri, dia bisa di 5 hari, 1 minggu, 2 minggu, bahkan ada yang 1 bulan baru mulai tumbuh dan terlihat pertumbuhannya. Jadi untuk yang mau nyoba seledri, harap sabar ya. Apabila sudah mulai terlihat dia punya kecambah, maka bisa dikenalkan ke matahari. Oke, bisa kita lihat ya. Jadi tusuk gigi ini pada saat kita sentuhkan sedikit saja,
dia akan menempel. Nah, inilah kadang beberapa pemula menanyakan bagaimana caranya kok bisa dengan menggunakan tusuk gigi. Tusuk gigi yang basah akan menarik benih yang kering sehingga memudahkan untuk ditaruh ke rock wool yang ada. Jadi kita in lagi, kalau tidak mau disentuh, dia akan lengket. Untuk sawi, kita bisa biasanya untuk pemula, dia bisa menaruh 2, bahkan 3. Setidaknya menjaga bahwa apabila ada yang tidak tumbuh, yang lainnya bisa tumbuh. Sedangkan untuk yang menggunakan import, yang di coating, ini sebenarnya dalamnya kecil juga. Ini cukup ditaruh seperti ini. Lebih mudah, karena bisa menggunakan jari langsung, karena besar. Dan ditekan menggunakan kuku. Jadi benih yang baik itu 1 malam sudah bisa sprout, bahkan 1 hari. Biasanya ada yang menunggu sampai 2 hari baru mulai tumbuh. Adalah semaian yang sudah berumur 1 hari itu sudah sprout. Kita semai sore, pagi sudah sprout, sudah kita lihat ada kecambahnya. Dan apabila sudah tumbuh kecambah seperti ini, maka wajib dikenalkan matahari. Jadi bisa kita lihat ini ada yang 1 hari, 2 hari, dan 3 hari. Kenapa kita harus langsung kenalkan matahari? Agar tidak etiolasi, atau bahasa Indonesia biasa teman-teman hidroponik bilang kutilang. Kutilang itu apabila kita lambat memperkenalkan sinar matahari, maka batang akan tinggi menjulang dan daunnya kecil. Jadi lebih tinggi batang daripada nanti daunnya lambat tumbuhnya. Apa masalahnya? Apabila diteruskan, maka tanaman tidak akan bisa tumbuh normal, sehingga kita harus mengulang lagi untuk penyemaian. Makanya kenapa saya memfokuskan untuk yang paling penting di awal adalah belajar penyemaian. Oke, kita bisa lihat di sini ada 3 rock wool yang kita sudah semai. Jadi seperti kita lihat di sini, ini adalah umur 1 hari. 1 hari kemarin baru disemai dan sudah tumbuh, sprout, sudah ada berkecambah, calon akar. Maka ini benih ini bisa dikatakan benih yang baik. Karena untuk sprout tidak membutuhkan waktu yang lama. Untuk yang di sebelahnya bisa kita lihat, ini sudah kita mulai kenalkan matahari. Ini adalah berumur 2 hari. 2 hari kita sudah wajib mengenalkan sinar matahari full dari pagi sampai sore. Tapi mungkin ini kurang kelihatan daunnya, karena memang saat ini di Balikpapan sedang musim hujan, jadi kurang sinar matahari. Sedangkan di sebelahnya bisa kita lihat ini umur 3 hari. Jadi 3 hari ternyata sudah kelihatan daunnya melebar dan batangnya tidak tinggi menjulang. Jadi batangnya pendek, lalu daun. Apabila kita lambat mengenalkan sinar matahari, maka batangnya akan tinggi dan daunnya akan kecil di ujung. Nah, pada saat tumbuh nanti daun membesar, batangnya tidak akan mampu menopang sehingga pertumbuhan tidak akan bisa normal. Oke, para teman-teman sekalian yang penghobi ataupun yang baru mau memulai hidroponik, cukup sekian dari saya untuk pelajaran mengenai menyemai. Mohon diikuti sesuai arahan. Untuk penggunaan-penggunaan lainnya, apakah ada? Ada. Tunggu di tutorial selanjutnya. Tapi untuk saat ini, yang saya ajarkan menggunakan rock wool adalah sesuatu yang lebih mudah. Kedepan saya akan bikin tutorial lain, seperti mungkin menggunakan beberapa media-media lain, seperti sekam bakar ataupun kokopit. Bahkan cara memindahkannya. Oke, tunggu lagi video saya selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.